Shalom, selamat pagi sahabat RTL, di mana saja Anda berada. Pada kesempatan ini saya ingin membagi firman Tuhan, yaitu di dalam Matius pasal yang ke-15 ayat yang ke-24 dan Matius 28 ayat yang ke-19. Ya, ini yang menjadi perdebatan kemarin dan saya ingin mengupas lebih dalam lagi pada kesempatan ini. Ya, kalau kita baca ayat ini lebih teliti, sebetulnya dalam Matius pasal yang ke-15 ayat yang ke-24 ini adalah di mana Yesua itu diutus kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Nah, tetapi dalam Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-19 ini adalah merupakan perintah, adalah merupakan amanat agung daripada Yesua. Jadi dia posisinya adalah sebetulnya mengutus, ya. Kalau dia diutus oleh Bapa kepada umat Israel, dia sendiri mengutus murid-muridnya kepada dunia. Sebetulnya inilah gambaran yang sebenarnya tentang kedua ayat ini, ya. Bapa mengutus Yesua kepada umat Israel dan Yesua mengutus murid-muridnya kepada dunia. Itu sebabnya di dalam Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-19 dikatakan bahwa pergilah kamu, karena itu pergilah dan jadikanlah semua bangsa itu muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jadi ini sebetulnya adalah misi untuk menyelamatkan manusia. Kita akan mendalami ayat ini, asal-usulnya, ya. Mengapa Yesua itu diutus kepada bangsa Israel? Mengapa pula bangsa Israel itu disebut sebagai domba-domba yang hilang? Nah, ini ada sejarahnya, ya. Sebenarnya ini adalah merupakan rencana penyelamatan manusia. Jadi misi penyelamatan itu dimulai daripada perkeluarga, ya. Yang pertama itu ada Adam, ada Set, Enos, Henok, terus keluarga Nuh, keluarga Abraham, keluarga Ishak, keluarga Yakub. Nah, ini rencana penyelamatannya adalah perkeluarga, ya. Tapi sejak adanya keturunan daripada Yakub, 12 keturunan daripada Yakub itu melahirkan satu bangsa, maka rencana penyelamatan itu berkembang menjadi satu bangsa. Nah, jadi satu bangsa diselamatkan, ya. Jadi rencana keselamatan itu dimulai daripada satu bangsa, yaitu bangsa Israel. Sejak lahirnya bangsa Israel, pada mulanya bangsa Israel ini ditindas, diperbudak di Mesir selama 400 tahun lamanya, dan Tuhan membebaskan bangsa ini untuk misi penyelamatan dunia. Tapi kalau kita melihat bahwa ketika bangsa Israel ini dipanggil keluar dari Mesir menuju kepada tanah Kanaan, dalam perjalanan mereka menuju ke tanah Kanaan, sebenarnya bahwa Tuhan menginginkan mereka itu beribadah kepada Tuhan, ya, beribadah kepada Yahweh. Tetapi apa yang terjadi kepada bangsa ini, mari kita melihat ini ada satu pola, ya. Ada satu lingkaran pola di mana sebenarnya Tuhan itu memanggil mereka keluar dari Mesir menuju ke tanah Kanaan, ya, untuk menjalin satu hubungan dengan Tuhan. Untuk mengeluarkan mereka dari Mesir, bagi Tuhan itu sesuatu yang sangat mudah, ya. Tetapi untuk mengeluarkan Mesir dalam kehidupan mereka itu sangat sukar, ya. Di mana mereka selalu jatuh bangun di dalam kehidupan mereka. Mereka jatuh di dalam dosa penyembahan berhala, ya. Dan inilah yang terjadi sepanjang perjalanan hidup mereka, ya. Kita melihat ketika Tuhan memanggil mereka dalam perjalanan mereka menuju ke tanah Kanaan, mereka sebetulnya keinginan Tuhan adalah setia dan beribadah kepada Tuhan. Tetapi apa yang terjadi? Mereka ternyata jatuh di dalam dosa. Jatuh di dalam dosa, tapi Tuhan mengasihi mereka sehingga Tuhan menindas mereka, ya. Tuhan menghukum mereka dengan tujuan mereka bisa bertobat. Dan ketika Tuhan menindas mereka, mereka akhirnya bertobat, ya. Tuhan menindas mereka, mereka bertobat. Dan mereka berseru kepada Tuhan, ya. Mereka berseru kepada Tuhan, mohon pengampunan, dan Tuhan mendengarkan doa mereka. Tuhan ampuni mereka, Tuhan pulihkan mereka. Dan akhirnya Tuhan kembalikan mereka kepada posisi yang semula. Mereka setia beribadah, ya. Tetapi kalau saudara baca dalam perjanjian lama, ya, sejak zaman hakim-hakim dan zamannya raja-raja, inilah yang terjadi sepanjang hidup mereka. Mereka setia kepada Tuhan, generasi berganti generasi. Dengan berjalannya waktu, mereka berubah setia, mereka jatuh di dalam dosa. Tuhan menindas mereka, mereka bertobat,
Dan mereka berseru kepada Tuhan, mohon pengampunan. Tuhan ampuni mereka, Tuhan pulihkan mereka. Dan mereka dikembalikan kepada posisinya yang semula. Tetapi ini secara berkali-kali terjadi dalam kehidupan mereka, ya. Di mana mereka harus dibuang, di mana mereka harus ditindas, dijajah, ya, oleh bangsa-bangsa di sekitar mereka. Dan yang terakhir, ya, kembali jatuh di dalam dosa, ya. Mereka jatuh di dalam dosa dan mereka ditindas Tuhan, dihukum Tuhan, ya. Mereka akhirnya jatuh di dalam dosa, Tuhan hukum mereka dan Tuhan buang mereka ke Babel, ya. Selama 70 tahun mereka ada di Babel, ya, dalam keadaan penghukuman Tuhan, di mana Tuhan menghukum mereka karena mereka melalaikan Sabat tahunan. Jadi posisi mereka sebetulnya adalah dalam keadaan yang dihukum Tuhan, dengan tujuan mereka sebenarnya Tuhan harapkan mereka bertobat. Jadi sebetulnya mereka kembali ke tanah air mereka belum dalam keadaan bertobat, ya. Hanya karena sudah genap waktunya selama 70 tahun. Dan kalau kita baca di dalam Daniel pasal yang ke-9 ayat yang ke-25, dikatakan bahwa maka ketahuilah dan pahamilah saat firman itu keluar, yakni bahwa Yerusalem akan dipulihkan dan dibangun kembali sampai pada kedatangan seorang yang diurapi, seorang raja, ada 70 kali 7 masa dan 62 kali 7 masa. Lamanya kota itu akan dibangun kembali dengan tanah lapang dan paritnya, tetapi di tengah-tengah kesulitan. Jadi ketika mereka ada di Babel selama 70 tahun, mereka mengharapkan seorang yang diurapi, ya. Ini adalah janji Tuhan bagi bangsa Israel bahwa Tuhan menjanjikan kepada bangsa Israel bahwa akan ada seorang raja yang akan diurapi untuk memulihkan bangsa Israel, ya. Dan sejak itulah bangsa Israel ini mengharapkan Mesias yang akan datang memulihkan bangsa mereka. Tetapi di dalam ekspektasi mereka bahwa Mesias itu adalah seorang raja yang gagah perkasa, seorang yang benar-benar memiliki satu otoritas yang besar dan membebaskan mereka daripada penjajah. Mereka mengharapkan Mesias yang akan datang, ya, seorang raja yang diurapi untuk membebaskan mereka. Inilah latar belakang Matius pasal yang ke-15 ayat yang ke-24 ini, bahwa Mesias atau Kristus itu memang benar-benar diutus kepada domba-domba yang hilang dari bangsa Israel. Ketika Mesias itu datang kepada bangsa Israel, tidak sesuai dengan apa yang mereka rindukan, ya, seorang raja. Dia datang dengan mengendarai seekor keledai. Ini sesuatu yang sangat bertentangan dengan ekspektasi mereka, seorang raja yang penuh dengan kebesaran. Mereka membayangkan kebesaran Mesias mereka itu seperti Daud, ya, seperti Raja Daud yang penuh dengan kemegahannya, penuh dengan kewibawaannya, seperti Salomo yang penuh dengan hikmat, ya. Jadi gambaran mereka terhadap Mesias seperti itu, tetapi yang datang justru seorang yang sangat sederhana, ya. Dia memiliki profesi pertukangan, ya, hidup di antara masyarakat jelata dan tidak menampakkan seorang raja sedikit pun, ya. Jadi ini sesuatu yang tidak diduga sama sekali, ya. Itu sebabnya ketika dia datang, ya, ketika Mesias itu datang, maka muncullah ayat di dalam 1 Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-11, di mana dia datang kepada milik kepunyaannya dan milik kepunyaannya tidak menerima dia. Ya, mereka menolak dia, bahkan mereka menyalibkan dia. Peristiwa di mana Bapa Yahweh mengutus anaknya yang tunggal sebagai Mesias, ya. Tetapi diutus kepada umat kepunyaannya, tetapi umat kepunyaannya tidak menerima dia, bahkan dia berkarya selama 3,5 tahun. Dan pada akhirnya mereka menyalibkan dia. Mereka menolak dia. Sehingga sekalipun dia diutus kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel, ya, tetapi karena umat Israel itu menolak dia, maka setelah kebangkitannya, ya, maka dia mengutus murid-muridnya untuk pergi ke semua bangsa. Pergilah kamu ke segala bangsa dan jadikanlah semua bangsa itu muridku. Nah, saudara, kita melihat bahwa ini misi daripada Tuhan ini sangat tertata, sangat sistematis dan sangat teratur, ya. Pertama, dia merancangkan keselamatan manusia itu melalui keluarga, kemudian melalui satu bangsa, dan akhirnya kepada semua bangsa, ya. Nah, saudara, ini adalah satu
satu kebenaran di mana sebenarnya manusia itu tidak memiliki kesempatan untuk diselamatkan. Karena vonis Tuhan terhadap manusia yang berdosa dikatakan di dalam Kejadian di dalam Kejadian 2 ayat yang ke-17 dikatakan bahwa tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Ini adalah satu vonis ya, satu hukuman Tuhan ketika dilanggar, dikatakan bahwa manusia pasti akan mati. Manusia itu telah dijatuhi hukuman mati pada hari itu juga ya. Jadi karena manusia itu sedang menuju kepada proses kematian, maka Tuhan merancangkan misi keselamatan itu melalui anaknya. Dia mengutus anaknya yang tunggal ya, sebagai pengganti daripada kematian daripada manusia ya. Sehingga bukan manusia yang mati, tetapi anaknya yang tunggal yang menggantikan hukuman daripada manusia. Itu sebabnya ada istilah penebusan. Karena Yesua itu sebagai anak tunggal Bapa dijadikan sebagai tumbal ya, atau pengganti daripada hukuman manusia itu ya. Sehingga dengan adanya penolakan bangsa Israel terhadap Mesias, maka keselamatan itu berlaku bagi semua bangsa yang sebenarnya sudah dijatuhi hukuman mati, yang sebenarnya tidak ada waktu, tidak ada kesempatan untuk diselamatkan. Tetapi dengan adanya hukum pengganti bagi manusia, itu sebabnya dikatakan bahwa dia memikul dosa seluruh dunia ya. Semua dosa yang ada di dalam dunia ini telah ditimpahkan kepadanya, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Ya karena manusia itu semua telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan daripada Elohim, dan mereka sudah dijatuhi hukuman mati ya. Sehingga ketika manusia itu melakukan apapun yang baik, itu tidak akan pernah diterima oleh Bapa ya, tidak akan pernah diterima oleh Tuhan, karena manusia itu dalam keadaan berdosa. Sebaik-baiknya amal yang kita lakukan, sebaik-baiknya perbuatan baik yang kita lakukan, itu semuanya di hadapan Tuhan, firman Tuhan katakan seperti kain lara. Segala perbuatan amal baik kita, semua perbuatan baik kita ini seperti kain lara di mata Tuhan. Ibaratnya kalau kita punya anak ya, dia sudah berlumuran kotoran dan baunya luar biasa ya. Ini anak ini dengan caranya sendiri dia membersihkan badannya ya, dia ingin supaya dia berkenan kepada bapaknya, dia ingin supaya dekat dengan bapaknya, tetapi dia mau membersihkan badannya dengan caranya ya, yaitu dengan dia ngelap ya, dia membersihkan dengan lap badannya, dia membersihkan menurut pengertiannya bahwa ini sudah bersih, sudah tidak kelihatan kotorannya ya. Lalu dia datang kepada Bapa ya. Nah, apapun yang dia kerjakan, sekalipun dia bawa kue ya, ini papa saya bawa kue ya, ingin menyenangkan bapaknya, atau dia katakan ini papa saya berbuat baik ya. Apapun yang kita lakukan dalam keadaan kita yang kotor, dalam keadaan kita yang seperti itu, sekalipun amal sebaik-baiknya amal yang kita lakukan, itu pasti tidak akan berkenan kepada Bapa. Karena apa? Sekalipun menurut perasaan daripada anak ini dia sudah bersih, tetapi baunya itu masih menyengat ya, karena dengan caranya sendiri yang membersihkan badannya. Begitu juga kita di hadapan Bapa ya. Kita manusia yang berdosa, dengan cara kita untuk membersihkan dosa kita tidak akan mungkin berkenan kepada Bapa. Tuhan atau Bapa itu memiliki caranya sendiri untuk membersihkan kita dari dosa-dosa kita, yaitu membasuh dosa kita melalui darah anaknya. Nah, kalau kita menerima dia sebagai juru selamat kita, hidup kita dibasuh, dosa kita dibersihkan dengan darahnya, sehingga di mata Tuhan kita menjadi bersih ya. Dan apapun yang kita lakukan dalam keadaan yang sudah bersih menurut Tuhan, tentunya akan berkenan kepada dia ya. Karena dengan caranya sendiri membersihkan kita ya. Hari ini ada banyak usaha manusia ya, mendirikan agama, yaitu semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Tuhan ya. Tetapi dengan cara bagaimanapun, dengan kebenaran kita, dengan cara kita, itu semua tidak akan mungkin, dan itu semua akan menjadi sia-sia ya. Tetapi ketika kita diselamatkan ya, ketika kita dibasuh dengan darahnya, kita menjadi suci, dikatakan menjadi putih seperti salju, menjadi putih seperti bulu domba. Di pemandangan Tuhan kita berkenan, sehingga apapun yang kita kerjakan, amal baik kita, perbuatan baik kita, itu berkenan kepada Tuhan ya. Bukan berarti wah ini anugerah
Enak sekali ya orang Kristen itu ya, dosanya dipikul oleh Tuhan Yesus, dosanya dipikul oleh Yesua, jadi kita bisa melakukan dosa sebebas-bebasnya. Itu cara pandang yang salah ya. Cara pandang yang benar menurut firman Tuhan, di mana kita sebetulnya ketika kita diampuni dosanya, ketika kita dibasuh dengan darahnya, kita dibenarkan, kita menjadi orang yang suci, kita menjadi orang yang benar, merupakan tanggung jawab moral dalam hidup kita. Kita harus berbuat kebaikan. Ya, hidup kita harus benar di hadapan Tuhan. Nah, dikatakan apapun yang kita lakukan, amal soleh kita akan berkenan di hadapan Tuhan, akan diterima oleh Tuhan. Karena dalam keadaan kita sudah dibenarkan. Nah, kalau seseorang itu yang sudah dibenarkan, lalu menyalahgunakan anugerah keselamatan yang sudah dia terima, tentunya dia tidak akan menerima keselamatan. Ya, seperti yang dikatakan, wah enak kalau kita orang Kristen ya, karena sudah diampuni dosanya, nggak apa-apa kita berbuat dosa. Nggak begitu ya. Orang yang sudah diselamatkan, orang yang sudah terima keselamatan dan dia sudah diselamatkan, kalau hidupnya tidak benar, ya dia menyia-nyiakan anugerah keselamatan itu, dia berbuat seenaknya dalam hidupnya, dia pasti akan masuk neraka. Ya, karena sekalipun dia sudah memiliki keselamatan, ya, anugerah keselamatan itu tidak membawa dia selamat karena dia menyia-nyiakan keselamatan itu. Ya, dia sendirilah yang mencampakkan keselamatan itu dengan berbuat dosa, ya, dengan hidupnya seenak-enaknya. Jadi sebetulnya ketika orang itu diselamatkan, dia memiliki tanggung jawab moral dalam hidupnya, yaitu dia harus menjadi orang yang benar dan dia harus berbuat kebenaran dalam hidupnya. Inilah yang benar. Dan inilah misi penyelamatan Tuhan, di mana ketika dia diutus kepada bangsanya sendiri, tetapi bangsanya menolak dia, sehingga mandat daripada pengutusan itu dia berikan kepada murid-muridnya untuk segala bangsa, sehingga sampai kepada kita dan kita diselamatkan. Jadi sangat rugi sekali bagi orang yang menyia-nyiakan, yang menolak, yang melawan. Nah, itu mereka tidak akan pernah akan diselamatkan ya. Dengan cara mereka sendiri ya, dengan pikiran mereka sendiri, dengan kebenaran mereka sendiri, mereka tidak akan diselamatkan ya. Tetapi kalau seseorang yang merendahkan dirinya dan menerima pengampunan dan bertobat, menerima pengampunan daripada Tuhan, dan mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mereka diselamatkan. Dan akhirnya mereka menjadi ahli waris untuk masuk ke dalam kehidupan yang kekal. Puji Tuhan, inilah kebenaran firman Tuhan. Kiranya memberkati kita semua. Yesus memberkati. Haleluya, haleluya, shalom.